Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar lagi firman Tuhan agar hidup kita ini terus ya dituntun oleh firman sehingga kita boleh kuat di dalam segala situasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar mengenai ada alasan untuk segala sesuatu. Jadi tema kita segala sesuatu ada alasannya. Nah, kita baca firman Tuhan di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini Roma 11 ayat 36. Saudara, untuk bisa kita mengerti lagi bahwa segala sesuatu itu ada alasan, dan segala sesuatu itu dari Tuhan, kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, untuk menguatkan firman Tuhan di Roma 11 ayat 36 tadi, kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan begini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dari ayat firman ini bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah oleh Dia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia dan untuk Dia, bagi Dia. Nah, jadi segala sesuatu ini adalah menunjukkan kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan membuat segala sesuatu termasuk manusia ya, termasuk Anda dan saya itu ada alasannya. Apa alasannya? Yaitu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Untuk menunjukkan kemuliaannya. Tanpa kemuliaan Tuhan tidak ada apa-apa. Ya, tanpa kemuliaan Tuhan tidak ada sesuatu terjadi. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kita harus mengerti ya, apa itu kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan ini adalah ekspresi dari kebaikan dan semua kualitas Tuhan yang kekal dan hakiki. Itu kemuliaannya, di mana itu dipancarkan dari kemegahan Tuhan. Ya, demonstrasi kuasa Tuhan. Ya, terus suasana kehadiran Tuhan. Maka di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada kemuliaan Dia. Nah, dan juga bobot pentingnya Tuhan. Nah, karena begitulah bobot pentingnya Tuhan itu. Tuhan itulah segala sesuatu. Begitulah pentingnya Dia, begitulah bobotnya. Ya. Nah, inilah yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan itu. Ya. Jadi di mana kemuliaan Tuhan itu ada? Kalau kita mau mengetahui bagaimana kemuliaan Tuhan, ya seperti apa kemuliaan Tuhan sudah kita tahu, ya, dari ciptaan-ciptaannya. Nah, di mana kemuliaan Tuhan itu? Ya tentu kita bisa lihat sekeliling kita. Apa yang ada di sekeliling kita. Nggak usah hal-hal yang jauh kita pikirkan, ya. Kita ada di rumah atau kita di tempat lain. Nah, tentu di situ banyak yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita lihat taman. Taman itu adalah suatu tumbuh-tumbuhan yang mungkin ada bunga, ada rumput. Nah, kita bisa memikirkan hal itu bisa terjadi karena apa? Karena kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin ada satu manusia pun bisa mengadakan rumput lah katakan atau tanaman tanpa ada asal muasalnya, tanpa ada bibitnya. Tapi Tuhan bisa mengadakan itu dari tidak ada menjadi ada. Itulah menunjukkan kemuliaannya. Makanya kehidupan kita ini sebenarnya dikelilingi oleh kemuliaan Tuhan kalau kita sadar. Ya, kalau kita mau merenungkan dan memikirkan Tuhan, maka kita akan bersyukur dalam setiap saat. Karena kita tahu kita itu dikelilingi oleh kemuliaan Tuhan. Nah, jadi dari alam ini kita belajar ya bahwa Tuhan memang penuh kuasa. Dari alam ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu besar, ajaib, dan berkuasa. Nah, di Mazmur 19 ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah.
Langit itu bisa kita lihat bagaimana menakjubkan, bisa ada seperti itu, ya. Itulah tanda, itulah yang menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga kita bisa tahu bahwa dari mana bisa terjadi itu. Ya, tidak ada hal sesuatu terjadi tanpa ada yang menjadikan. Hanya Allah ajalah yang bisa menjadikan yang dari tidak ada menjadi ada, membentuk alam semesta ini yang luar biasa. Nah, jadi kemuliaan Tuhan itu terlihat yang paling mulia selain dari ciptaan-ciptaan yang ada di sekeliling kita, termasuk manusia. Ya, kemuliaan Tuhan itu paling mulia ada di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam Yesus Kristus inilah menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya Yesus itu adalah terang dunia. Dikatakan di firman, Yesus adalah terang dunia. Itulah yang menyiratkan atau menyinarkan sifat Tuhan melalui Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 3-4 kita bisa baca untuk mengetahui bagaimana di dalam Yesus itulah yang paling sempurna kemuliaan Tuhan yang bisa kita lihat. Ya. Nah, Ibrani 1 ayat 3-4 dikatakan begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana dikatakan firman ini bahwa di dalam dialah, ya, Yesus itulah kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi kalau dari sini kita mengerti, kita tidak buta lagi mengenai Allah karena ada Yesus Kristus. Karena dia dikatakan gambar wujud Allah. Jadi kita tidak lagi buta atau kita bisa mengerti Allah kalau kita mengerti Yesus. Nah, kita bisa tahu Allah kalau kita mengenal Yesus. Nah, inilah yang dinyatakan di sini. Jadi kemuliaan Allah itu sempurna di dalam diri Yesus. Makanya kita orang percaya ya bersyukur. Kita tidak lagi mencari-cari Allah. Kita tidak lagi bingung bagaimana sebenarnya Allah itu. Dan seperti apa yang diinginkan Allah. Apa itu kerajaan sorga? Kita tidak bingung lagi karena Tuhan Yesus kita sudah tahu. Kita sudah mendengar ajarannya. Ya, sudah menyatakan bagaimana kerajaan Allah. Nah, itu kita bersyukurnya. Ya, karena Yesus manusia itu bisa mengerti seperti apa Tuhan. Ya, tidak buta lagi dengan Tuhan, tentang Tuhan. Nah, jadi di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini kembali lagi dikatakan bahwa Yesus itulah kemuliaannya, kemuliaan Allah. Dan Yesus itu sebagaimana firman, ya, firman yang sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman Allah yang menjadi manusia, ya, itulah Yesus Kristus. Dan dia diam di antara kita, yang mana artinya sudah menjadi manusia itu sudah berada bersama-sama dengan manusia pada zaman dahulu, ya, waktu Yesus ada di dunia. Nah, jadi manusia ini sangat beruntung atau sangat bersyukur karena Allah sendiri sudah mau menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus sebagai manusia untuk supaya manusia tidak bingung, supaya manusia itu sudah bisa mengenal Allah, supaya manusia itu sudah tahu tentang Allah. Nah, inilah yang perlu kita syukuri. Nah, kita tidak dapat ya menambahkan apapun pada kemuliaan Tuhan itu. Mulia, Tuhan itu sudah mulia. Jadi kita tidak bisa menambahkan apa-apa lagi. Ya, Tuhan layaklah mendapatkan kemuliaan.
yang dari segala ciptaan-ciptaannya itu. Karena dialah, maka segala sesuatu itu ada. Jadi dia layak untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, saudara kekasih Kristus, kalau kita lihat di Wahyu 4 ayat 11 mengatakan begini, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Jadi firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Allah itu layak mendapatkan pujian dan kemuliaan. Karena oleh Dia segala sesuatu itu ada, termasuk manusia. Jadi pasti ya, kalau namanya seseorang itu, ataupun kalau sesuatu itu ada dari tidak ada, tentu yang membuat ada itu layak mendapat pujian, layak mendapat kehormatan, ya, dari apa yang dia lakukan itu. Nah, ini juga kita sebagai anak Allah, yang mana sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus bahwa kita pun sudah bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Sehingga hal itulah yang perlu kita bersyukur, ya, kita terus menjaga kemuliaan Tuhan itu dalam hidup kita, ya, dan mendeklarasikannya, menyatakannya di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan itu berkenan, Tuhan itu senang, ya, dengan apa yang kita lakukan karena kita menghormati kemuliaannya, ya, sehingga kita pun menjadi mulia, ya, karena Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi saudara kekasih Kristus, hal ini perlu kita tahu. Jadi segala sesuatu itu ada alasannya, segala sesuatu ada karena dari Allah, untuk Allah, dan oleh Allah. Nah, jadi ini semuanya kita syukuri karena apa? Karena kita pun sebagai anak Allah yang diciptakan Tuhan, ya tentu kita pun harus bersyukur. Di seluruh alam semesta ini, ada dua yang gagal mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan. Siapa itu? Yang pertama adalah malaikat-malaikat yang memberontak, ya, malaikat-malaikat yang jatuh. Yang kedua, manusia sendiri yang melanggar firman Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan. Nah, sehingga berdosa. Kita gagal untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan. Semua dosa itu pada dasarnya adalah kegagalan mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran itu merupakan kegagalan mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan. Dosa adalah mencintai sesuatu atau seseorang lebih dari Tuhan. Nah, itu dosa. Makanya di firman Tuhan menyatakan, Yesus waktu mengajar, dia mengatakan bahwa kalau engkau lebih mementingkan orang tuamu, anakmu, saudaramu daripada aku, kamu tidak layak menjadi muridku, tidak layak masuk kerajaan sorga. Nah, ini yang dinyatakan. Makanya dosa itu pun kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang melebihi dari Tuhan, itu tidak layak bagi Tuhan, ya, itu dosa, dan itu namanya kita gagal mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi menolak memberi kemuliaan kepada Tuhan itu merupakan pemberontakan yang penuh keangkuhan, dan itu adalah dosa yang menyebabkan kejatuhan setan. Dengan berbagai cara kita semuanya, ya, telah hidup untuk kemuliaan diri sendiri. Jadi saudara, kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya hidup untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan lagi mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan, bukan lagi hidup untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuliakan diri kita sendiri. Dengan apa yang kita ketahui, dengan apa yang kita miliki, dengan pengetahuan yang mungkin kita pikir kita sudah tahu segala sesuatu. Nah, kita memuliakan diri kita sendiri, padahal kemuliaan itu adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan kita harus mengutamakan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Alkitab mengatakan di Roma
3 ayat 23, karena semua manusia atau semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena kita ini sudah berbuat dosa sehingga kadang lebih mengutamakan diri sendiri, ya, kita memuliakan diri sendiri karena kemuliaan Allah itu sudah hilang dari hidup kita. Nah, tetapi syukur bagi Tuhan, ya, karena Yesus Kristus sudah kembali memberikan kepada kita Roh Kudus untuk bisa lagi kita memuliakan Allah. Sudah bisa lagi kita untuk mempersembahkan kemuliaan bagi Allah, mengutamakan Allah. Ya, menjauhkan atau menolak dosa-dosa itu kita mampu lakukan oleh Roh Allah yang ada dalam diri kita. Nah, jadi tidak seorang pun dari kita yang memberikan Tuhan kemuliaan sepenuhnya yang layak dia dapatkan melalui kehidupan kita karena dosa itu tadi. Nah, ini adalah dosa yang paling buruk dan kesalahan yang paling besar yang kita lakukan. Kalau kita tidak bisa mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, Tuhan berkata begini, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, jadi itu seharusnya menjadi sasaran utama kehidupan kita, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami mengenai kemuliaan Tuhan, mengenai segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan segala sesuatu ada alasannya. Nah, nanti kita akan belajar lagi bagaimana kita untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan belajar mengenai hal itu lagi. Nah, saudara kasih Kristus, ini yang harus kita renungkan firman ini supaya kita tahu bahwa apapun yang menjadi tujuan kita, ya, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat kehadiran Allah, kemuliaan Tuhan, sehingga kita terus bersyukur. Ya, dan juga kita menghargai itu, dan kita juga bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan melalui kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, ya, dan melalui persekutuan dengan Yesus melalui Roh Kudus. Nah, inilah firman Tuhan yang saya mau kita renungkan untuk hari ini, dan biarlah Roh Kudus yang memberi hikmat pengetahuan bagi saudara semua, sehingga firman ini memberikan pencerahan yang baru. Dan firman ini bisa menguatkan, memberikan hikmat, sehingga kita mengerti bahwa kita ini hidup untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.